Apa sih amina itu? Amina merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang berikatan dengan atom nitrogen, di mana senyawa amina ini banyak terdapat di dalam tumbuhan dan memiliki banyak kegunaan. Ciri khas amina secara spesifik memiliki gugus fungsi Rn. Apakah amina dikelompokkan menjadi beberapa jenis? Ya, tentu, amina dikelompokkan menjadi 3 jenis. Amina primer dengan gugus fungsi RNH3, amina sekunder dengan gugus fungsi RNH. Sedangkan yang terakhir, amina tersier dengan gugus fungsi Rn. Lalu, bagaimana penamaan amina yang benar? Penamaan amina yang benar sama seperti penamaan-penamaan lainnya yang terbagi menjadi UPAC dan trivial, di mana di sini kita lebih memfokuskan sistem UPAC dikarenakan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini terdapat contoh penamaan senyawa amina: dietilamin, sikloheksilamin, etil-metilpropilamin, 2-amino etanol, 3-amino propanoat acid. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa gugus NH dijadikan rantai induk, sedangkan cabangnya dijadikan alkil. Jika terdapat cabang yang berjumlah karbon berbeda, tetap cabang tersebut dijadikan alkil, akan tetapi penamaannya tetap berdasarkan abjad. Sedangkan jika NH2 berikatan dengan senyawa alkohol atau karboksilat, NH2 akan berubah nama menjadi amino sebagai alkil. Sedangkan dari alkohol dan karboksilat yang bereaksi akan membentuk menjadi rantai induk. Lalu, bagaimana cara pembentukan sintesis amina? Nah, di sini kita akan lebih berfokus terhadap reaksi substitusi, reaksi reduksi, dan reaksi konversi. Di mana pada reaksi substitusi, amina dapat disintesis dengan cara substitusi melalui suatu haloalkana. Dapat kita lihat di sini terdapat gugus fungsi NH3 plus Br yang sudah terikat dengan CH. Br di sini merupakan suatu haloalkana. Akan tetapi, karena Br di sini merupakan suatu atom yang kecil, sehingga dia tidak bisa mempertahankan CH yang telah diserang oleh NH3 dan membentuk NH3 yang telah bergabung dengan CH plus Br- yang telah terpisah dengan gugus CH. Lalu, untuk reaksi reduksi adalah amina primer, sekunder, dan tersier dapat disintesis dari reduksi aldehid atau keton. Sebagai contoh, bisa kita lihat benzaldehid yang dipanaskan pada suhu 40-70 derajat Celcius yang direaksikan dengan NH2 misalnya, H2 misalnya, dan Ni yang kemudian akibat dari pemanasan memutuskan ikatan oksigen yang kemudian dia menarik H dan membentuk OH dan terlepas menjadi uap. Kemudian NH3 yang pada awalnya yang telah H1-nya terlepas kemudian masuk ke dalam ikatan benzal dan pada akhirnya membentuk NH2 menjadi suatu senyawa benzalamin 89%. Sedangkan untuk reaksi konversi amina menjadi amida merupakan suatu senyawa amina yang dapat dikonversi menjadi suatu senyawa amida dengan reaksi substitusi. Yang di sini dapat kita lihat sebagai contoh RNH2 yang direaksikan dengan R aksen 2 rangkap 2O Cl yang kemudian Cl di sini terlepas. Hal tersebut dikarenakan Cl di sini merupakan atom yang kecil dan R aksen rangkap 2O kemudian bergabung sehingga membentuk suatu senyawa R aksen rangkap 2O NHR plus Cl-.